Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Dan pagi ini tentunya kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang terkait dengan berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Tentunya Anda juga dapat beratensi, dapat juga menyampaikan apa yang mungkin menjadi keresahan Anda terkait dengan derasnya arus informasi yang ada saat ini begitu ya. Dan mungkin masih lekat di ingatan kita beberapa peristiwa yang terjadi begitu yang disebabkan oleh sangat derasnya arus informasi. Kita bisa mengakses informasi di mana-mana sehingga menyulut adanya perbedaan pemahaman, kemudian konflik begitu yang mungkin juga merugikan bangsa Indonesia, merugikan kedaulatan Indonesia mungkin ya. Mungkin untuk bisa dikatakan tidak semuanya seperti itu. Ada yang juga ingin menyampaikan pure apa yang memang menjadi atensinya dan keresahannya di balik semua hal yang terjadi di sini. Cuman kita tidak bisa pungkiri begitu ya, ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingannya pribadi. Lantas upaya apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita upayakan sebagai bangsa Indonesia dengan banyaknya informasi yang bisa kita dapatkan saat ini agar tetap menjaga kedaulatan Indonesia melalui siaran-siaran, suara, berita, dan hal-hal yang bisa kita temui baik di media arus utama dan juga di media mainstream. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan permasalahan ini bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir begitu ya di Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak Dr. Iputu Gede Parme SST Par Empar yang merupakan Ketua KNPI Kabupaten Buleleng begitu, di mana beliau juga mengurusi pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Buleleng. Sekaligus beliau adalah akademisi dan juga pengamat. Selamat pagi, Pak D. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Semangat. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak ya. Siap. Di tengah kesibukannya menyapa pendengar RRI. Dan nanti juga kita akan berbincang bersama dengan praktisi, akademisi, dan juga beliau pernah malang melintang di dunia penyiaran, jurnalistik juga. Kita sapa dulu, ada Bapak Gusti Ngurah Aan Darmawan, MIKOM. Selamat pagi Pak Aan. Terima kasih sudah hadir ya Pak An ya di tengah kesibukannya. Dan pendengar, untuk Anda yang akan bergabung, nanti kita akan undang juga atensi Anda di 24644 serta di 081139999790. Siaran ini juga disiarkan langsung melalui live streaming kita di RRI Singaraja Official di live YouTube ya. Jangan lupa Anda bisa menyematkan komentar Anda di sana juga, nanti kita akan tanggapi. Kita mau ke Pak D dulu. Pak D, kalau melihat fenomena yang terjadi belakangan ini begitu kan, tidak bisa kita lepaskan dari derasnya arus informasi yang bisa didapatkan. Satu peristiwa bisa ditonton oleh banyak orang sehingga menimbulkan persepsi, kemudian penilaian dan kesimpulan masing-masing yang akhirnya menyulut adanya api-api yang ada di masyarakat begitu. Kalau dari Pak D sendiri melihat semangat ini tuh harusnya dibawa kemana Pak, agar tidak digunakan atau ditunggangi oleh oknum-oknum yang menginginkan sesuatu dari kedaulatan kita. Silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rizka, Bapak Aan juga sebagai narasumber dan pendengar RRI dimanapun berada. Jadi pertama-tama kami sampaikan apresiasi ya, ini RRI luar biasa mengangkat tema ini. Ini temanya kalau dari sisi akademik, novelty-nya bagus ini Mbak Rizka. Jadi kekinian memang temanya, dan rasanya ke depan akan menjadi tematik yang akan kita hadapi karena tantangan ke depan juga sangat multi ya, sangat kompleks gitu. Nah, saya berangkatnya ini, kita tetap harus pada koridor bagaimana lembaga penyiaran, tadi Mbak Rizka sudah menjelaskan di awal ya, pengantarnya baik media mainstream ya maupun non ya, online dan sebagainya, karena sekarang rasanya dengan data bahwa jumlah pengguna media sosial tuh hampir lebih besar dari jumlah penduduk kita gitu ya. Itu rasanya, cuma angka pastinya nanti kita selidiki lebih lanjut. Jadi semua bisa menjadi penyiar tanda kutip ya, semua bisa menjadi pemberita istilahnya. Nah, berangkatnya cuma kita harus melihat dari sisi regulasi. Kita harus melihatnya dari sisi norma etika yang seharusnya berlaku ada. Ini kita kan memang pada era digitalisasi, Mbak Rizka, dan ini era digitalisasi ini masuk pada semua sendi kehidupan kita.
Contoh, mohon maaf, dulu transportasi ketika bermanfaat atau berguna, digunakan, difungsikan untuk membawa orang lain selain dirinya, ada aturannya. Namanya kita kendaraan umum istilahnya, itu ada aturan. SIM-nya saja beda, bukan SIM pribadi. Harus istilahnya ada uji kir misalnya segala macam. Nah, dalam perjalanan kan kita menemui istilahnya dengan era kekinian transportasi umum online istilahnya, baik itu roda 4 maupun roda 2. Nah, inilah yang kita lihat tanda kutip perlu kesiapsiagaan regulasi, termasuk juga tata cara bagaimana bergeraknya kemajuan digitalisasi ini, termasuk juga salah satunya di model-model penyiaran ini. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan, semua bisa menjadi pemberita sekarang, penyiar. Cuma kan ada yang sifatnya resmi, formal, berlicense, dan ada yang juga tidak. Dan semua bebas bisa berkomentar sekarang. Nah, kita syukurnya di era reformasi ini kan salah satu tujuan utamanya kan adalah kebebasan berekspresi. Selain pemberantasan KKN, itu tujuan utama dari istilahnya 98 ketika kita mulai era reformasi, ya, korupsi, kolusi, nepotisme, termasuk juga kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, kebebasan untuk menyampaikan sikap, ya. Itulah sebenarnya pilar demokrasi yang utama. Nah, namun dalam perjalanan itu tadi, catatan utama saya adalah bagaimana norma etika itu yang memang masih dikatakan menjadi PR lah, Mbak Rizka. Kalau kita dalam konteks kita melihatnya koridor media mainstream, ya nggak usah dipertanyakan lagi. Ya, contoh RRI misalnya, ataupun media-media penyiaran lain ataupun televisi ya yang berskala nasional maupun daerah pasti sudah punya pakemnya istilahnya. Nah, namun sekarang kan yang menjadi tantangan adalah ketika media non mainstream ini dan dari sisi mungkin perizinan, bagaimana mereka bisa memiliki hak ya untuk bisa menyiarkan, termasuk juga bagaimana tanggung jawab yang melekat nanti ada di dalam dirinya maupun juga kelembagaan institusinya, itu yang masih menjadi pekerjaan rumah menurut saya. Nah, dalam konteks etika atau norma itu kan istilahnya kan aturan main, Mbak. Ada istilahnya sekat-sekat yang membatasi kita. Kita bebas bukan berarti sebebas-bebasnya. Itu di dalamnya, misal dalam konteks penyiaran harus pemberitaan itu ada berisi nilai-nilai kebenaran dan akuratif. Lalu kemudian ada keberimbangan misalnya. Kemudian juga ada kemanfaatan publik dan independensi juga ada di dalamnya. Apakah ini sudah dijalankan? Apakah ini sudah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya? Kita kan banyak sekarang mendengar yang memang sudah kita perangi, sering kita ngobrol Mbak Rizka kan di RRI di berbagai bidang pun berita-berita hoax ya, hate speech ya, ini kan berseliweran ya. Dan ya memang kita sudah punya perangkat ya, kita punya Kementerian Komdigi, kita punya KPI ya. Rasanya tanda kutip polisi udara ini harus lebih kuat lagi dalam konteks penegakannya, Mbak. Agar tidak, ya tadi kemarin lah contoh kita ada riot yang agak kalau bilang ngeri-ngeri sedap, sudah di atas ngeri-ngeri sedap itu sebenarnya Mbak Rizka, Pak An ya. Ya situasinya itu kan hampir istilahnya masif dan dalam waktu yang bersamaan di semua daerah. Mengapa bisa terjadi? Mohon maaf, saya salah satunya media sudah pasti media yang sebagai penanggung jawabnya. Medianya ya itu kembali individu-individu yang mungkin berperan besar melalui kelompok-kelompok ya. Kita sekarang punya jenis misalnya grup WA atau apa segala macam ya, IG segala macam termasuk Facebook ya. Tadi tidak semata PR-nya di media sosial. Nah, ini kemarin ini ya istilahnya kalau saya bilang ya, suatu kejadian luar biasa lah, KLB saya bilang kemarin ini ya. Memang satu sisi kita ada semangatnya penegakan demokrasi dalam konteks ada yang bengkok-bengkok coba diluruskan oleh sebagian besar saya katakan masyarakat dari elemen manapun ya, tokoh-tokoh termasuk di tokoh-tokoh kepemudaan di organisasi kemasyarakatan pemuda, tokoh masyarakat, akademisi, cendekiawan ya. Termasuk tokoh-tokoh negarawan yang pemerhati bagaimana memperhatikan kondisi berbangsa bernegara kita dewasa ini ya. Nah, itu baik ya. Namun dalam konteks bagaimana terjadinya kerusuhan, bagaimana yang sudah bersifat vandalisme, merusak, destruktif istilahnya gerakannya. Nah, inilah
yang kemarin menjadi contoh bahwa dengan derasnya arus informasi yang istilahnya sekatnya itu mungkin terlalu kebablasan ya, tanpa, atau bisa dikatakan tanpa sekat, sangat mudah untuk terprovokasi. Nah, ini kita pakai contoh seperti negara yang sebelah yang sudah terjadi kan, di Nepal misalnya ya. Itu kenapa bisa cepat kan karena itu tadi, karena arus informasi yang luar biasa. Dan di sana contoh best practice, tapi bukan best baik, maksudnya best practice dalam konteks destruktif istilahnya ya. Demikian dipermalukannya tokoh-tokoh pemerintah misalnya apa segala macam. Di mana adat ketimuran yang ada, kalau kita misal seperti itu juga gitu. Saya sendiri pun Mbak Rizka malu sudah mengatakan lagi adat ketimuran. Kita kan terkenal ya, Pak An mungkin ya sebagai pemerhati akademisi juga melihat ya, kita kan termasuk tanda kutip disilahkan netizen paling kejam, mungkin bukan hanya di Asia tapi sedunia gitu ya. Jadi bahasa diskusi yang terjadi, narasi diskursus yang terjadi di media itu luar biasa. Nah, ini PR-nya Mbak Rizka. Itu. Baik. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Gede Parme dengan analisis yang tadi beliau sampaikan. Ada istilah polisi udara, Pak An, atau polisi yang mungkin bertanggung jawab lah terkait dengan apa yang ada di media sosial, apa yang berseliweran dan lain-lain. Sebagai seorang praktisi, Pak An melihat situasi ini dari pandangan Pak An seperti apa sih kegentingannya? Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rizka ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Gede Parme itu kan juga sebagai refleksi kita bersama ya terhadap bagaimana situasi dan kondisi bangsa saat ini, di mana benar-benar sangat dipengaruhi oleh arus deras informasi. Karena bagaimanapun keputusan kita saat ini itu sangat dipengaruhi oleh betapa banyaknya kita menerima arus informasi yang ada. Terlebih arus informasi yang sangat digandrungi saat ini banyak berasal dari sumber-sumber media sosial dan lain sebagainya. Memang betul kalau kita lihat dari data yang ada begitu, memang Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara gitu itu menggunakan media sosial itu sebagai sumber pertama saat ini untuk mengakses informasi. Yang menarik juga negara yang supermapan demokrasinya, Amerika Serikat juga mulai menggunakan media sosial sebagai arus informasi. Hanya yang membedakan adalah tingkat literasi kita, Mbak. Ya, jadi kalau Amerika itu kan budaya bacanya itu ya, Amerika Serikat ya, budaya bacanya itu sungguh sangat luar biasa, sehingga mereka memiliki keputusan reflektif berdasarkan dari mana sumber informasinya ini berasal. Bahkan kalau saya sebut misalnya ketika media seperti Washington Post itu memiliki akses berlangganan, warga di sana juga banyak mau membayar untuk informasi yang betul gitu ya. Pertanyaannya kita di Indonesia seperti apa gitu. Jangankan berbayar, dikasih gratis dari sumber media yang memang memiliki sistem gatekeeper seperti media-media mainstream aja nggak mau dibaca. Dibacanya cukup judul-judulnya aja ya. Terlebih sekarang dengan adanya arus informasi di media sosial luar biasa nih ya. Dan kita tahu karakteristik ya informasi di media sosial itu mana hoax, mana saling bersinggungan, Mbak. Nah, inilah ya kekhawatiran kita bahwa salah satu agar kita mapan di dalam mengambil keputusan adalah bagaimana masyarakat kita memiliki literasi yang baik. Tapi sebelum itu tentu bahwa daripada misalnya kita menunggu ya seberapa cepat kita terliterasi, setidaknya pemerintah juga harus mengambil peran yang lebih, dalam tanda kutip, lebih cepat, lebih action. Seperti tadi misalnya kalau ada polisi udara misalnya seperti itu. Ya, sebenarnya aturan-aturan dan regulasinya itu sudah ada, Mbak. Aturan-aturan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, termasuk Undang-Undang ITE itu kan sebenarnya sudah mengatur bagaimana kita melakukan kegiatan untuk bermedia gitu. Cuman permasalahannya adalah tentu aturan hanya sebatas aturan kalau tidak diimplementasikan. Saya melihat juga peristiwa apa yang terjadi kemarin mungkin dalam tanda kutip ada kegagapan kita juga ya. Ada kegagapan kita, ternyata
aksi yang timbul itu benar-benar di luar perkiraan kita, sehingga mungkin terlihat responnya itu menjadi sangat lambat gitu ya, menjadi sangat lambat. Tetapi syukurnya ya segala situasinya bisa kemudian dikendalikan dengan baik. Ya, saya memahami gitu, ada langkah-langkah ekstrim yang diambil oleh Komdiji kemarin. Mohon maaf, mungkin saya sebutkan tiba-tiba informasi-informasi tentang demo itu yang di media sosial itu muncul secara live di beberapa platform itu tiba-tiba tidak bisa kita akses. Tapi begini, kita harus punya kepentingan yang jauh lebih besar ya, karena bagaimanapun dalam Undang-Undang Penyiaran juga misalnya pasal 3 dan 5 itu adalah bagaimana memperkukuh integrasi nasional. Jadi ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita pedomani agar negara ini dalam tanda kutip tidak runtuh. Jadi langkah-langkah tersebut di satu sisi mungkin menjadi semacam mungkin obat lah terlebih dahulu. Tetapi kedepannya mari kita pikirkan ya, apabila terjadi hal-hal seperti itu misalnya, bagaimana agar kita ini benar-benar, mohon maaf ya, hal-hal yang mungkin dilakukan oleh Komdiji tidak lagi dilakukan, karena tentu ini akan merujuk pada kebebasan berekspresi, kebebasan pers. Tapi karena ada situasi seperti itu, mungkin ini dosis yang mungkin jauh lebih baik untuk dilakukan ya. Jadi saya pikir bahwa kita harus memanfaatkan betul ini media-media yang mainstream yang memang kerjanya itu sesuai dengan regulasi gitu ya. Ini yang harus sebenarnya diberikan rasa keadilan gitu ya, didorong bahwa seperti RRI ataupun media-media lainnya itu untuk juga mempublikasikan gitu ya, mempublikasikan berbagai informasi itu dengan terukur ya dan juga akurat gitu, untuk mengimbangi apa yang terjadi di media sosial ya. Tapi tidak hanya pada saat terjadi, tapi sebelum terjadi itu juga harus dipikirkan bagaimana memberikan dukungan yang luar biasa kepada media-media seperti ini, sehingga informasinya itu memang untuk memperkuat rasa persatuan kita. Saya pikir itu dulu. Iya, baik. Pak An, dari yang disampaikan Pak An itu kan berarti ada kaitannya antara derasnya arus informasi, kemudian bagaimana kemudian media-media besar, bahkan negara-negara besar menggunakan media sosial untuk menginformasikan kepada masyarakat. Tapi yang kurang mungkin di kita adalah tingkat literasinya ini. Saya mau kembali ke Pak Gede Parme. Pak Gede, kalau melihat keterkaitan satu sama lain begitu ya, jika misalnya mereka bekerja secara proporsional sesuai dengan porsi-porsinya, literasinya bagus, kemudian informasi media sosialnya juga disaring oleh pemerintah, dan kemudian polusi udaranya berperan dengan aktif, mungkin tidak bahwa kita bisa berdaulat dengan begitu banyaknya informasi yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pak, bagaimana? Baik, saya setuju tadi dengan Pak An ya. Jadi salah satu keywordnya adalah literasi ya. Itu yang memang masih kurang dan menjadi PR, dan kita di dunia akademisi, Pak An, itu tantangan kita memang kepada anak didik kita. Jadi semangat ataupun juga istilahnya keinginan, contoh saja untuk membaca sekarang kan sangat rendah sekali. Kita kan kenal sekarang istilah audien hanya melihat sekilas informasi dari snack video misalnya, atau informasi-informasi singkat, video 10-15 detik itu sudah menjadi memframe pikirannya bahwa kebenaran atau apapun informasi yang memang itu, bukan dari sumber-sumber media atau sumber pembelajaran lain. Contoh kita di kampus lah, Mbak Rizka ya. Jadi saya sering iseng kadang di kelas, saya cek misalnya buku kartu perpusnya berapa kali datang ke perpustakaan. Itu salah satu contoh bahwa memang PR-nya adalah juga di kami, di dunia pendidikan, di bukan hanya kampus tapi juga dari tingkat sekolah rasanya, karena dari anak-anak yang istilahnya elementary, SD, SMP, SMA kan itu juga menjadi penopang utama ketika mereka bertumbuh besar nantinya, juga paham lebih komprehensif terkait literasinya. Nah kemudian tadi memang Mbak Rizka, ini tanggung jawab memang pentahelix kalau saya lihat. Jadi pentahelix bukan hanya pemerintah dari sisi eksekutif maupun legislatif ya. Aturan kita kan terkenal, Indonesia undang-undang peraturan kurang apa sih bagusnya, kurang apa sih lengkapnya mengatur. Nah, cuma kan kembali PR-nya adalah bagaimana
segala perangkat regulasi itu tersosialisasikan, bisa dipahami dengan baik, dan yang paling penting bisa diimplementasikan, dan tentu saja ujungnya adalah penegakannya. Nah, itu bisa dilakukan secara konsisten. Saya salah satu, ya kita sering lah Mbak Rizka ya melihat penyakit kita, salah satunya adalah konsistensi. Ya sering kan hangat-hangat di awal, pertengahan sudah mulai agak-agak, terakhir ujungnya udah lupa. Ya, termasuk kita pun berbagai istilahnya perangkat demokrasi ataupun pilar sering lupa juga akhirnya. Ya syukurnya ini kan tugas media juga untuk terus mengingatkan. Tadi saya bilang pentahelix itu kan ada pemerintah, ada dunia akademisi, ada media, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada private sector ya, pengusaha dan sebagainya. Nah, kemudian Mbak Rizka ya memang perlu kita kembali kepada kejati dirian kita sebagai negara Indonesia ya, yang ya kita bisa kembali dengan wawasan Nusantara mungkin ya. Bagaimana keberagaman yang ada ya, kalau istilah kita di Bali tentunya Rubinede ini bisa dikelola dengan baik tentunya ya. Kita tidak inginkan demokratisasi kita atau perjalanan berbangsa bernegara kita kan ya istilah poco-poco sering kita dengar ya, sudah maju ya. Kita ke era reformasi kan maju sebenarnya. Dari orde lama, orde baru, reformasi sudah maju ya. Ternyata stagnan, bahkan mungkin bisa dikatakan agak mundur lagi misalnya. Ini yang menjadi PR kita bersama. Nah, kembali ke terkait bagaimana media berperan ke depan, Pak Rizka ya, dalam konteks juga menjaga kedaulatan, yaitu tadi ini multisektor. Kita tidak bisa pungkiri kita pada era disruption. Sering saya bilang disruption ini era, ya kalau sebenarnya era ketidakpastian lah. Perubahan itu sangat cepat sekali terjadi, berubah di setiap sendi sektor berbangsa bernegara kita ya. Baik ya, saya sering sebut istilah Hippolyte, saya sebut Hankam itu Mbak. Jadi dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, saya tambahkan keseling diktek istilahnya kesehatan, lingkungan, pendidikan dan teknologi. Ini kan sangat berkembang, sangat pesat. Nah, jadi era ini memang harus kita sikapi tanda kutip dengan sangat cerdas. Saya tidak hanya bilang cerdas, sangat cerdas pada semua pihak, termasuk pemerintah. Kita tidak bisa lagi ya konteks pemerintah misalnya same old lah misalnya. Bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan dengan pola-pola yang lama lah istilahnya. Ya, kita ini semakin ke depan ini istilahnya pemerintah mengelola daerah, mengelola bangsa negara, sedangkan masyarakatnya sudah otaknya itu udah jauh sekali, pemikirannya udah jauh sekali. Kita kan saya selalu sering bilang juga, kita boleh think global, tapi tetap act locally, memang. Tapi tetap juga harus memperhatikan kondisi global sudah jauh, masyarakat itu sudah jauh. Jadi gimana ini pemerintah dari sisi ya eksekutor, legislator yang membuat legislasi juga aturan ini bisa mengikuti gitu, Mbak Rizka. Ini yang saya lihat, mohon maaf juga mungkin masih ada gap. Termasuk itu tadi aturan kita sudah kekinian untuk melihat kondisi itu. Tadi kan sudah jelas ada aturan-aturan terkait penyiaran ya misalnya segala macam sudah cocok dengan kondisi kekinian kita sekarang ini. Dan itu tadi kayak tadi Pak An catatannya supaya tidak ada kegagapan, sudah bisa kira-kira lagi 3 tahun, lagi 5 tahun apa yang terjadi, apa sudah sampai ke sana nggak mikirnya. Nah itu Mbak Rizka. Baik, ini memang menjadi catatan juga untuk kita semua. Artinya kan memang yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara ruang-ruang itu bukan hanya misalnya dari masyarakat yang harus meningkatkan literasi, tapi harus dipatuhi juga dengan ada kebijakan-kebijakan begitu ya. Saya mau kembali ke Pak An sebelum nanti kita buka di 24644. Pak An, kalau melihat nih dari regulasi yang ada tadi Pak Deparma juga mengatakan sebenarnya kita kurang apa sih sebenarnya begitu ya. Tapi kalau bisa dipikirkan apakah regulasi itu sudah menjawab tantangan yang akan kita hadapi 5 tahun ke depan, padahal masyarakat nih sudah berpikir sejauh itu. Nah itu kalau melihat fenomena ini Pak An, apakah mungkin ini menjadi salah satu trigger akhirnya adanya informasi-informasi ini ditafsirkan berbeda oleh misalnya oleh sebagian masyarakat, atau mungkin ini menjadi hal-hal yang sudah lama dia pendam akhirnya meledak dengan adanya banyak informasi ini. Apakah regulasi kita belum cukup untuk memayungi ini, Pak An? Ya, baik Mbak Rizka. Sekarang kan sebenarnya lagi fase ada revisi undang-undang penyiaran ya.
tahun 2002 itu ya, tapi saya baca terakhir itu lagi kembali tidak digulirkan itu karena memang ada beberapa pro dan kontra yang di sana ya. Karena dari yang sisi pro mungkin karena untuk menjawab kebutuhan tantangan informasi saat ini ya, karena pada undang-undang penyiaran itu tidak diatur di dalam bagaimana siaran-siaran yang ada di media sosial OTT ya. Jadi tapi di satu sisi juga bagi yang menganggap ini sebagai yang kontra itu menilai untuk apa diatur ya, diatur oleh regulasi media-media seperti itu gitu kan, nanti bukannya malah membungkam pers ataupun juga kebebasan berekspresi. Tapi kalau dari sisi saya melihat memang ada proses ketidakadilan sebenarnya bagi undang-undang yang saat ini dengan situasi seperti ini bagi media-media mainstream seperti RRI ini misalnya ya, mereka diatur sedemikian ketatnya gitu kan, tapi di satu sisi yang OTT dan lain sebagainya tuh dikasih bebas saja tuh, mau kontennya apapun itu silakan dipublikasikan gitu. Nah ini kan ada muncul rasa ketidakadilan di sana. Dan juga saya melihat porsi dukungan kepada media-media seperti mainstream seperti RRI ini juga harusnya diperbesar gitu ya. Dalam arti apa? Ini tantangannya udah luar biasa. Tapi dapurnya dari media mainstream ini dukungannya tuh kecil sekali gitu, misalnya dari sisi anggaran, infrastruktur, kecakapan SDM-nya dan lain sebagainya. Nah ini yang perlunya kiranya harusnya juga mendapat perhatian. Bagaimana ini kita mau memberikan informasi yang betul ya, terukur, tetapi kemampuan kita tuh hanya sebatas seperti saat ini. Saya ingin mengambil contoh sebenarnya media lembaga penyiaran publik di Jepang ya, NHK misalnya, itu kan menjadi satu sumber rujukan yang sangat dipercaya oleh masyarakatnya. Jadi kalau belum disiarkan sama NHK ya, jadi informasi itu belum kita percaya seutuhnya. Nah di Indonesia itu kan tidak ada seperti itu. Jadi satu lagi, rujukan kita itu harus kemana? Sementara di satu sisi media kita itu ya dalam tanda kutip masih malu-malu juga ini kalau ada situasi-situasi yang mungkin ya mengganggu gitu kan. Nah tapi itu saya ingin mengatakan itu bahwa harus diberikan dukungan yang luar biasa kepada media kita sehingga media kita bisa menjadi sumber rujukan dan akhirnya ketika itu muncul di media tersebut itu menjadi rujukan kita untuk memutuskan sesuatu ya. Itu artinya terkesan ada ketimpangan ya begitu ya Pak ya, di mana mereka di OTT itu sudah bergerak beribu-ribu langkah, sedangkan misalnya kita di media-media mainstream itu yang diharuskan menjadi rujukan justru mungkin terbatas karena memang mungkin ada beberapa hal yang harus ditingkatkan begitu ya Pak. Meskipun itu sudah sekarang disebut dengan konvergensi ya istilahnya ya, bagaimana juga media mainstream masuk ke ruang-ruang media sosial seperti itu. Tapi kan tidak bisa hanya sebatas itu saja, harus betul-betul diberikan dukungan. Karena bagaimanapun seperti radio ini misalnya, ini kan sebenarnya teknologi yang sederhana tapi memiliki sejarah yang luar biasa bagi negara kita ini ya. Radio adalah sahabat perjuangan ya. Bagaimana kita mendeklarasikan proklamasi itu juga disiarluaskan melalui radio pada saat itu. Ini adalah sahabat perjuangan kita ya. 30 September ini misalnya ini kita tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana dalam tanda kutip gitu ya, pemberontak itu ingin menguasai media juga kan pada saat itu. Jadi betul-betul bagaimana sebenarnya bahwa negara ini punya strategis tentang medianya. Jadi sebenarnya itulah yang harus diperkuat ya untuk bagaimana mengimbangi arus informasi-informasi yang beredar di media sosial. Oke, baik, kita undang pendengar untuk bisa juga beratensi, nanti akan ditanggapi oleh Pak Gede Parme dan juga Pak Aan. Kita masih berbicara terkait dengan apa sih sebenarnya upaya-upaya kita nih untuk terus menjaga kedaulatan Indonesia melalui suara, kemudian melalui berita-berita yang ada dan juga derasnya arus media sosial, arus informasi di media sosial yang bisa kita dapatkan di mana saja, kapan saja, dan apapun yang mau kita cari semuanya disediakan di sana. Tapi kita mempunyai tugas besar sebagai bangsa Indonesia untuk terus menjaga kedaulatan ini di tengah derasnya arus informasi. Kita akan sapa pendengar di 24644 yang sudah ikut bergabung. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI.
pagi RRI Singaraja Mbak Priska ya. Iya betul, ini dengan Ramadan di Sorong Mbak. dengan Pak Ramadan di Sorong. Iya. Pak Ramadan, silakan. Apa yang ingin disampaikan Pak? Narasumber ya, selamat pagi doa. Selamat beraktivitas, Om Swastiastu ya. Salam sehat. Nah, ini tentang pemberitaan radio ya, gitu ya. Iya. Ya. Tentang generasi harus informasi Bapak. Kalau zaman sekarang kan di era digitalisasi ini kan tidak ada satu pun yang bisa disembunyikan kan. Jejak digital itu tidak bisa terhapus kan, tetap ada. Jadi kalau macam radio-radio mainstream itu kan salah satunya kayak RRI ya, radio besar. Itu kan sepertinya kakinya separuh ada di pemberitaan yang real dan benar-benar terjadi, faktais, tapi yang satu sisi dia ada di yang pemberitaan yang harus disortir, jadi tidak 100% ya benar-benar itu yang fakta seperti radio swasta. Kalau kita lihat kata misalnya di Jakarta, kalau saya lihat begitu banyaknya, ada puluhan bahkan ratusan radio swasta yang begitu vulgar memberitakan hampir 100% tak dibendung. Itu apa yang terjadi itu yang dibahas baik pejabat maupun masyarakat, tetap dibahas sesuai dengan apa yang terjadi. Tetapi kalau mainstream kan berbeda. Nah, itu kita bisa maklumi lah. Tetapi kalau saya ambil contoh, itu memang sangat mempengaruhi ya, pada masyarakat. Apalagi besar undang-undang ke bukan informasi publik itu kan hak masyarakat untuk mendengar. Nah, dulu di Papua ini nggak ada begal, tidak ada sampai terjadi masyarakat pendemo itu melempar polisi atau TNI ketika mengamankan. Seperti baru-baru yang terjadi tahanan politik beberapa waktu lalu mau dikirim ke Makassar itu kan di sini hebat. Mereka bekerja dengan polisi dengan tentara. Itu gara-gara melihat di contoh konkret yang ada di media, ya. Mereka mencontohkan apa-apa yang mereka lihat. Dulu tidak pernah seperti itu. Pencurian dengan cara-cara canggih dan seterusnya. Itu sekarang terjadi sama seperti di kota-kota besar. Baik, Pak Ramadan. Ini yang harus benar-benar itu harus ada contoh konkret daripada para pejabatnya. Iya, baik. Terlihat dari bagaimana kita melihat bagaimana trust pada masyarakat kepada pejabat ya, oknum ya, bukan institusi ya, oknum. Itu sangat buruk, banyak yang buruk. Baik, ya, Pak Ramadan. Iya. Ya, baik Pak Ramadan, kita sudah mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan. Satu lagi, Mbak. Ya, silakan Bapak, singkat Pak. Kita harus melihat siaran ke Indosiar itu masih sering menayangkan sinetron yang membuat teror. Lalu ada orang pakai topeng meneror, dan menyulit sertifikat. Baik. Berikan semudah itu padahal ada aturan hukum. Itu harus ditegur. Siap. Itu contoh buruknya itu. Baik. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Ramadan, luar biasa. Ini memberikan contoh nyata bahkan di tempat beliau tinggal di Sorong, Papua. Beliau mengikuti siaran kami melalui siaran live streaming dan juga live YouTube RRI Singaraja Official. Terima kasih Pak Ramadan atas dedikasinya kepada RRI tentunya. Dan nanti kita akan tanggapi begitu apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan. Keresahannya ya sebagai masyarakat itu yang beliau rasakan. Dulu tidak ada, tapi sekarang kita sangat mudah untuk mengetahui contoh-contoh seperti apa untuk berbuat kriminalitas dan lain-lain. Karena apa? Karena ada media sosial. Bagaimana cara mengantisipasi? Nanti kita akan berbincang kembali bersama narasumber. Kita akan sapa kembali pendengar lain di via WhatsApp. Kali ini sudah ada yang bergabung. Selamat pagi Pak Narte. Spasinya nanti. Selamat pagi Pak Narte. Baik, kita coba sapa ulang kembali. Selamat pagi Pak Narte. Selamat pagi. Rahayu. Rahayu, silakan Pak Narte, apa yang ingin disampaikan ini terkait dengan derasnya arus informasi yang bisa jadi nantinya akan mengancam kedaulatan bangsa kita. Silakan Pak. Ini narasumbernya Pak Gede dengan siapa ini? Pak Gede dan juga Pak An. Beliau adalah praktisi penyiaran dan juga akademisi. Bapak silakan. Oh ya, baik. Kalau derasnya informasi, kalau derasnya air banjir kan kebanjiran ya. Iya. Nah ini awalnya kalau deras informasi ya seperti sampah harus dipilah-pilah dan harus diseleksi. Nah sehingga
saya berpikir media ini kan ada media cetak, ada media elektronik. Kalau media cetak surat kabar, ada wartawan, ada redaksi, terus dicetak dan keluar. Itu yang kita beli surat kabar langganan kalau sering manual. Nah sekarang dengan digital IT ini, medsos, untuk seleksi tidak ada pengawasannya, apa ada secara teknik untuk mengawasi media sosial apabila itu hoax atau merusak tatanan kehidupan, bisa terhapus atau dibendung atau diblokir. Karena ini derasnya tidak ada yang bendung, meluap, banjir, hancur lah. Nah, untuk itulah saya kepingin bahwa media ini harus betul-betul tidak bersifat negatif seperti tadi dari Sorong. Harus jangan ada demo di pusat, provokator, kemudian menyebar ke daerah, tidak diantisipasi cepat bahwa itu hoax atau itu yang masuk adalah ini, sehingga bisa dicegah di daerah, tidak menyebar mengalir deras ke daerah. Baik. Jadi yang cara bahasa Bali, nah bang itu kengkenya sing, ya milu-milu dini, ini harus daerah atau keamanan daerah segera mengantisipasi dengan media sosial yang resmi. RRI. Baik. RRI kan berita yang akurat, baik digital maupun langsung. Nah terakhir, bagaimana peran KPI di sini? Saya sering mendengar di mana radio apa lupa saya iklan bahasa Bali ya. Cai kan ya. Menani adi konen maya pajak cai. Baik. Nah itu mungkin bahasa itu cucu saya tanya apa cai apa nani kayak. Nah ini mungkin perlu disaring juga dari komunikasi media. Baik. Untuk mendidik edukasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Narte Ariante. Baik, apa yang disampaikan juga menjadi keresahan begitu ya. Banyaknya informasi yang ada, tapi yang mensaring ini yang perlu ditekankan. Ada Pak Romi Sudita juga mengirimkan WhatsApp pada kami. Belakangan ini masyarakat sering memversuskan antara media sosial dengan media mainstream. Lebih baik yang mana? Tapi bagi saya yang penting adalah keduanya harus ada 3 prinsip, yaitu objektivitas, konektivitas, dan integritas. Kita akan tanggapi dulu Pak Gede dari Pak Ramadan di Sorong yang juga tadi membicarakan tentang keresahan ya begitu, karena saking derasnya arus ini bahkan ada contoh-contoh kriminalitas yang bisa dicontoh. Kemudian juga Pak Narte tadi men-stretching perlunya ada pemilahan dan adanya penyaringan begitu dari adanya informasi ini sebelum nanti dikonsumsi oleh masyarakat secara mentah-mentah. Dan juga tadi Pak Romi juga menyampaikan pendapatnya itu perlu adanya 3 hal itu. Nah dari tanggapan Pak Deparme seperti apa ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Rizka, luar biasa dari Sorong Pak Ramadan ya dengan guru senior niki Pak Narte. Jadi kembali ya memang kita semua memiliki peran ya, utamanya media arus utama ya, mainstream untuk bisa menjadi corong sebenarnya Mbak Rizka. Saya pakai contoh aja diri saya sendiri. Ya saya bermedsos ria biasa juga, tapi tetap juga menyimbangkan dengan media mainstream. Tidak hanya RRI ataupun televisi, misalnya TVRI atau media nasional lain. Saya sampai hari ini masih langganan koran juga, Mbak Rizka, beberapa gini. Jadi itu sebagai penyeimbang menurut saya. Dan juga dengan tadi tanda kutip media-media mainstream ini kan SIM-nya jelas. Ya sudah punya SIM misalnya. Kalau dalam konteks berkendara saya analogikan ini SIM-nya jelas. Apalagi pasti punya dan jelas memang SIM peruntukannya itu untuk apa. Dibanding dengan media sosial, oke lah itu kita sebagai pembanding untuk tanda kutip hiburan apa segala macam ya, itu oke. Cuma dalam konteks bagaimana kita memahami isi itu, nah kembali bahasanya literasi itu tadi yang harus kita perkuat. Saya setuju, dari dulu pun saya sudah sering tanda kutip koar-koar juga Mbak Rizka.
dunia entertain misalnya. Ini kan kita tidak bisa lepas hanya dari sisi dunia serius saja, ya. Apalagi masyarakat kita sekarang kan harus seimbang, sersannya, serius dan santainya harus seimbang. Nggak bisa serius melulu istilahnya kan. Ada juga bagaimana kita memberikan pemahaman itu dengan style yang santai misalnya melalui hiburan. Nah, dunia hiburan entertain juga sebenarnya menjadi tolok ukur juga sebenarnya. Bisa menjadi apa istilahnya, ya mereka sebagai idol istilahnya ya, sebagai role model istilahnya, itu kan harus bisa menjadi contoh juga. Siapa atau institusi lembaga mana yang mengatur itu? Sekarang saya tanya, mana ada yang mengatur itu? Contoh nih, mohon maaf, kita pemberantasan, saya sering keras bicara ini narkoba misalnya, narkoba dan zat adiktif lainnya misalnya, itu kan kita perangi bersama dan menjadi kejahatan luar biasa. Itu harusnya kan dimulai juga dari istilahnya entertainernya. Sedangkan mohon maaf ya, walaupun sifatnya subjektif, ada 1-2 yang itu setelah misalnya terkena kemudian dihukum masih bisa berseliweran di dunia ini, di dunia hiburan. Itu sebagai contoh di mana efek jerahnya. Masyarakat tentu akan melihat, oh gampang, setelah kena misalnya ini ya udah, masih bisa lagi setelah dihukum, masih bisa lagi berkali-kali. Nah itu contoh sederhana satu hal, Mbak Rizka. Nah disitulah juga salah satunya peran bagaimana dunia entertain tadi seperti Pak Ramadan bilang juga untuk memberikan edukasi juga. Ya, jadi kita ingin pesan kita ke masyarakat, kita kan mendidik ini sebenarnya juga, Mbak Rizka. Media mainstream ini mendidik juga, memberikan pemberitaan bukan hanya sebatas informasi, tapi juga akan mendidik. Kita nih anggaplah RRI ini kan bukan hanya informasi blek ya udah selesai, tapi kan mengarahkan untuk bagaimana itu masyarakat bisa istilahnya nantinya ke depan memiliki watak, memiliki semangat, ya memiliki kemauan, yaitu tadi ya, kita memiliki semangat wawasan Nusantara, memiliki jiwa semangat bela negara, persatuan dan kesatuan, kan itu tujuannya sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Deparme atas tanggapannya begitu ya. Memang ada beberapa yang memang harus jadi kontrol juga ya. Tadi Pak Par mengatakan bahwa ada penyeimbang. Kalau tadi Pak Deparme mencontohkan dirinya selain membaca media di sosial ataupun media OTT yang ada sekarang ini, tapi beliau tetap membaca koran. Nah, ini perlu menjadi contoh juga nih untuk para pendengar dimanapun berada. Pak Aan, nah kalau Pak Aan melihat sebagai seorang praktisi penyiaran ini Pak, melihat adanya keresahan-keresahan dari masyarakat yang kemudian muncul, kemudian ada juga bahkan yang berpikir jauh, ini perlu ada yang memilah nih informasi yang saya dapatkan. Nah, ini bagaimana dari sisi Pak Aan sendiri? Ya, baik Mbak Rizka ya. Tadi apa yang mungkin dianalogikan oleh Pak Ramadan ya, luar biasa pendengarnya dari Papua ya. Itu kan juga salah satu mencoba menganalogikan nih gimana nih ada salah satu tayangan di stasiun TV tertentu begitu yang kemudian kok malah muatan program siarannya itu. Pak An mungkin bisa menggunakan mic yang baik, berganti ya. Silakan Pak An. Baik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ramadan tadi ada program siaran berupa sinetron misalnya, kok malah mengajarkan pemirsa kita pada hal-hal yang berbuat negatif seperti itu. Tapi bisa kita sebenarnya ini yang menjadi juga ruang diskusi di teman-teman di mana penyiaran itu, kenapa itu tetap disukai, begitu pertanyaannya. Kenapa sinetron-sinetron seperti itu disukai oleh pemirsa kita gitu. Nah, argumentasi yang muncul ya begitulah wajah masyarakat kita gitu. Jadi mau tidak mau begitu ya. Jadi itulah wajah masyarakat kita. Jadi akhirnya ya mereka mendapatkan kualitas-kualitas tontonan seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mau beranjak kan begitu sekarang menjadi masyarakat yang terdidik dan cerdas di dalam misalnya menangkap informasi dan mendapatkan hiburan yang sehat. Jauh tentu ya bahwa sebenarnya sudah dilakukan oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, melalui berbagai survei. Kebetulan saya salah satu dapat juga menjadi tugas untuk sebagai informan. Ada yang disebut dengan kualitas indeks penyiaran kita, dan dari tahun ke tahun itu sebenarnya meningkat, Mbak. Jadi meningkat itu. Cuman memang dari berbagai segmen acara
ya, segmen sinetron dan juga infotainment itu yang paling selalu rendah. Nah ya, paling rendah karena memang unsur hiburan dan sensasinya itu memang sangat ditonjolkan di sana. Nah, oleh karena itulah maka penting bahwa media itu kan sebenarnya dia tidak bebas nilai, Mbak. Ya, media itu sebenarnya memiliki kepentingan-kepentingan ya yang termuat dalam program siarannya. Oleh karena itu ketika kita berbicara penyiaran maka kita harus melihat bagaimana kualitas program siarannya. Misalnya apakah di satu stasiun penyiaran itu ya menghasilkan tidak siaran yang berkualitas. Nah, di dalam regulasi yang sekarang itu kan sering sekali penyiaran yang berkualitas itu hanya dipandang dari sisi rating. Dari sisi rating. Nah, harapannya nanti di undang-undang penyiaran berikutnya kualitas penyiaran itu bukan hanya dari sisi rating, tapi ada faktor-faktor yang lainnya yang mana disebut dengan siaran yang berkualitas. Jadi kita bisa lihat program siarannya. Misalnya, apakah program siaran itu memang untuk mewujudkan integrasi bangsa ini sebagai untuk menjaga keutuhan? Kita harus lihat itu. Bagaimana misalnya struktur program siarannya? Apakah hanya hiburan semata, tapi apakah ada juga siaran-siaran yang edukatif misalnya? Ya, termasuk juga bagaimana apakah dia memproduksi iklan layanan masyarakat atau tidak? Ya, tentang misalnya ya tadi agenda setting tadi itu. Nah, itu juga kan harus menjadi perhatian dari pengelola media. Permasalahannya ya itu butuh anggaran kan gitu ya. Butuh kembali itu ya untuk memproduksi itu gitu karena ya orangnya tentu harus banyak juga, peralatannya juga harus banyak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa agar kreativitas kita tidak picisan, ya tantangan bagi para pelaku-pelaku industri kreatif penyiaran ya inilah hal yang harus dilakukan. Bagaimana kita secara kreatif mengemas bagaimana program siaran tersebut, ya. Karena kalau di media sosial kita bisa lihat ada yang memang kreatif luar biasa tapi minim viewers gitu. Ada juga nih yang ya picisan tapi banyak sekali. Nah, tapi disitulah tantangan kita akhirnya. Oleh karena itu mohon maaf juga gitu ya, sebelum kita menunggu regulasi dari pemerintah, sebenarnya media sosial juga sudah punya ketentuan dan kriteria-kriteria tertentu. Mereka kan bisa dilaporkan itu konten-konten yang menurut Anda itu tidak bagus. Jadi kalau itu sudah mengganggu, dan saya sering melakukan ya Mbak ya, misalnya ada konten-konten yang menurut saya ada mengandung unsur tidak senonoh atau pornografi, itu saya laporkan, ya saya laporkan. Kan dia ada ini spam, ini apa misalnya HAM dan lain sebagainya. Nah mungkin literasi dan edukasi itu juga harus disampaikan kepada masyarakat kita. Kalau menurut Anda ini adalah konten yang sangat mengganggu, ada kok caranya, tekan tombolnya, laporkan. Nah masalahnya adalah apakah itu diterima atau tidak oleh daripada media sosial itu, yaitu keputusan dari mereka itu, dan seringkali biasanya itu robot, bukan manusia. Itu masalahnya. Tapi kembali lagi nih, kalau mau jawab tentang apa yang disukai oleh masyarakat, orientasi akan kemana dulu nih Pak ya? Memenuhi maunya masyarakat atau berjalan sesuai dengan idealisme kita begitu. Nah ini PR juga ini untuk lembaga penyiaran dan juga untuk masyarakat yang juga mengelola dalam tanda kutip akunnya sendiri begitu ya Pak ya. Baik, tidak terasa juga waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah, 5 menit lagi tidak terasa jika berbincang dengan kedua tokoh ini begitu ya. Tapi sebelum kita tutup, pendengar, kita akan dengarkan dulu closing statement. Apa yang ingin disampaikan oleh kedua narasumber kita terkait dengan kondisi saat ini untuk tetap teguh berada pada titik kita harus menjaga kedaulatan kita apapun yang terjadi di tengah derasnya arus informasi ini. Kita dengarkan closing statementnya dari Pak Gede Parmet terlebih dahulu. Silakan Pak De. Saya ngambil poin terkait wawasan Nusantara mungkin Mbak Rizka, karena ini beragam sekali karena konteksnya keberagaman kita seluruh layer elemen masyarakat di Indonesia. Jadi kembali kepada semangat untuk menjaga wawasan Nusantara dengan asas kepentingan yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan menjaga keadilan, dengan menjaga kejujuran, dengan terus memperkuat solidaritas, dengan terus memperkuat kerjasama dan kesetiaan terhadap
kesepakatan bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar NKRI semakin berjaya lagi, terus berjaya, terus bisa makin unggul, jadi negara unggul. Ya ini kan semangat pimpinan negara kita Pak Presiden sekarang beserta jajaran ya. Nah ini harus kita dukung bersama-sama. Demikian Mbak Baik, Rizka. Terima kasih. terima kasih Pak Gede Parma atas closing statementnya. Pak An, silakan bisa memberikan closing statement. Kalau saya singkat saja Mbak Rizka, bahwa tadi mungkin kita ingin pada sisi masyarakat ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa juga pemimpin-pemimpin politik kita itu juga memiliki peranan yang sangat-sangat fundamental untuk menjaga kedaulatan komunikasi kita ini Mbak. Dari mereka lah yang harusnya menjadi subsektor utama bagaimana agar informasi apa yang beredar di tengah masyarakat juga itu harus mendapatkan perhatian tanpa harus mengganggu kebebasan berekspresi, memberikan informasi yang adil dan seimbang. Saya pikir itu. Baik, Terima kasih. Pak An atas closing statementnya. Pak De Parma, terima kasih juga. Tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 10 mendengar. Jangan lupa juga untuk Anda yang sekarang aktif menggunakan media sosial, mari kita bersama-sama selamatkan kedaulatan negara kita ya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara menjadi masyarakat yang cerdas, memilah dan memilih begitu demi menjaga NKRI seperti apa yang disuarakan oleh kedua narasumber kita. Pendengar selepas ini jangan kemana-mana karena kami masih akan menghadirkan rangkaian acara menarik lainnya. Sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami. Saya Rizka Desiantra pamit. Selamat pagi.